Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar ada anggota BRIMOB yang bergabung dengan tentara bayaran untuk Rusia. Ini sudah terjadi sebelumnya di mana seorang marinir melakukan tindakan tersebut. Tapi tentu juga di Amerika Serikat seorang gadis dia bergabung dengan National Guard dari Amerika Serikat. Menjadi pertanyaan, apakah ini sah? Tentu sah-sah saja kalau misalnya dalam konteks kita melihat keinginan dari setiap orang. Kalau mereka yang bergabung di dinas militer untuk kebutuhan, katakanlah uang semata, memang dipertanyakan nasionalismenya. Tapi kalau misalnya seperti gadis yang dari Tangerang, tentu ini tidak berkaitan dengan uang. Tetapi mungkin yang bersangkutan lebih ingin loyal kepada negara Amerika Serikat daripada Indonesia. Sekali lagi, itu merupakan hak asasi dari setiap orang dan kita tidak bisa mencegahnya. Tetapi ada konsekuensi secara hukum. Paling tidak menurut hukum Indonesia. Karena menurut hukum Indonesia, mereka yang bergabung dalam dinas militer asing akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini diatur di dalam pasal 23 huruf D dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang saya tahu dari pihak marinir yang bergabung, dia merasa tidak tahu terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Sehingga saat ini yang bersangkutan meminta kepada pemerintah melalui Bapak Presiden untuk bisa dikembalikan kewarganegaraannya dan mungkin kembali ke Indonesia. Tapi saya tidak tahu statusnya sekarang seperti apa. Namun demikian, bagi anggota BRIMOB yang sekarang bergabung, tentu beliau harusnya sudah membaca berbagai berita dan tahu konsekuensinya. Mungkin beliau sudah sadar apa yang menjadi konsekuensi. Nah, repotnya adalah begini. Yang bersangkutan sudah tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi menjadi tentara bayaran bagi Rusia. Tidak berarti bahwa yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Artinya apa? Secara hukum, yang bersangkutan ini stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini memang harus dipikirkan solusinya seperti apa. Apabila yang bersangkutan memang benar-benar stateless. Dengan status stateless ini tentu tidak bisa diterbitkan buku paspor karena buku paspor itu bergantung dari kewarganegaraan dari yang bersangkutan. Sementara untuk gadis yang berasal dari Tangerang, karena yang bersangkutan rupanya sudah ikut dengan orang tuanya sejak lama di Amerika Serikat dan mungkin meskipun yang bersangkutan tidak lahir di Amerika Serikat, yang bersangkutan mungkin melalui proses naturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Dan sebagai warga Amerika Serikat, yang bersangkutan ingin mengabdikan dirinya ke National Guard Amerika Serikat. Nah, kalau seperti ini, memang jelas kewarganegaraan Indonesia sudah tidak ada lagi. Terlebih lagi karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Sehingga kalau sudah punya kewarganegaraan dari negara lain, maka gugur kewarganegaraan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan memasuki dinas militer National Guard dari Amerika Serikat. Ini merupakan pilihan, tetapi setiap pilihan ada konsekuensi hukumnya dan tentu konsekuensi hukum ini yang perlu menjadi perhatian. Dan bagi Anda sekalian, kalau ingin mengikuti jejak dari gadis yang ada di Tangerang, kemudian juga BRIMOB dan Marinir, Anda harus pahami betul masalah hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia tidak dalam posisi menahan, tidak membolehkan Anda untuk bergabung,
tapi ada konsekuensi hukumnya berkaitan dengan kewarganegaraan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan.